sahabat semua, apa kabar kalian hari ini? Semoga Anda semuanya sehat-sehat selalu dan sukses apapun yang Anda lakukan. Kangen ya, ketemu lagi bersama sahabat semuanya. Hari ini Ya. kita akan bicara tentang bagaimana kita bisa menjadi terang di tengah kegelapan. Betul. Yang namanya terang tentu saja dibutuhkan pada saat di kegelapan. Iya, karena memang kalau terang di tempat terang justru kurang terlihat ya. Nah, tidak ada fungsinya sepertinya, nggak kelihatan. Ya, jadi ketika Anda dan kami atau kita semua gitu ya menghadapi tantangan di mana kita berada di tempat yang sepertinya kurang menyenangkan, di tempat sepertinya yang semuanya membawa aura kegelapan gitu ya. Kita harus lebih percaya diri untuk bisa menjadi terang di antara yang gelap ini. Ya, apa saja sih terang itu? Bagaimana kita harus menjadi terang dan seperti apa sih terang itu bagi kita? Iya, Bagi ya. Anda semuanya. Ketika kita bisa menjadi terang, terang itu kan artinya teladan ya. Teladan. Nah, jadi kita harus tetap bisa mencerminkan kehidupan yang baik. Ya, kita yang harus memancarkan kepada Iya. yang lainnya ya. Memancarkan terang itu di sinar ya, bersinar. Ya, ketika semuanya masem, ya kita harus yang manis ya. Ya, jadi apa salahnya kita tetap ramah, kita tersenyum, kita membagikan kasih kita kepada semua orang. Dan yang menciptakan damai dari Anda sendiri. Iya. Pembawa damai ya. Ketika semuanya cuek, ya kita yang harus berusaha untuk lebih peduli, lebih memperhatikan, lebih berempati, lebih memberikan simpati, seperti itu ya kan? Ya. Nah, ketika semuanya malas untuk melakukan pertolongan atau memberikan pertolongan, ya kita yang harus bergerak untuk melakukannya. Ya. Kalau bukan mereka, siapa lagi? Kalau bukan kita. Oh iya. Ya. Jadi Kembali. terang kita harus tetap kita usahakan, bahkan di tengah kesulitan hidup kita sendiri. Kadang-kadang kita merasa bahwa nanti gitu ya, kita sendiri juga masih banyak hal yang harus kita benahi, kita sendiri juga masih banyak masalah dan lain sebagainya. Jadi ketika kita memang ingin menjadi terang gitu ya, kita harus memulainya dari sekarang. Ya. Dan ketika kita menjadi terang, itu artinya juga kita bisa melakukan sesuatu untuk orang lain, sesuatu yang baik, sesuatu yang memberikan mereka juga nyaman ya atas apa yang kita lakukan. Ya, jadi ketika kita memberikan terang kita, sebenarnya bukan hanya mereka yang menerima, yang terberkati gitu ya, tapi kita sebagai pemberi itu juga sangat-sangat terberkati gitu ya. Ya. Kita bisa menjadi terang dimanapun kita berada ya, dalam keluarga, dalam lingkungan, tempat kerja Anda, tempat bisnis Anda, tempat komunitas Anda, dimanapun ya, sehingga mereka semuanya akan melihat Anda sebetulnya seperti apa adanya, dan upayakan untuk menjadi terang bagi mereka. Iya. Dan memang jangan pernah menunggu ya. Kadang-kadang kita tunggu dulu gitu ya. Tunggu sampai gelap dulu. Ya. Jadi dimanapun, kapanpun, setiap saat, setiap waktu kita dapat menjadi terang dimanapun kita berada. Dan namanya terang itu kan harus terus bersinar ya. Terus bersinar, terus memancar gitu ya. Dan itu akan berkelimpahan kembali lagi kepada diri kita. Jadi sebenarnya apapun yang kita bagikan, kita tidak akan pernah kehilangan ya. Justru semakin ditambahkan untuk diri kita, dan khususnya untuk mereka yang kita terangi. Oke, tadi itu tiba-tiba lampu di rumah kami itu mati ya. Nah, biasanya apa yang kita lakukan ketika mati lampu? Cek apa yang menyebabkan mati lampu. Oke, terus biasanya apa pertolongan pertama yang kita lakukan ketika mati lampu? Kalau listrik mati, ini hanya di rumah kita saja atau tempat tetangga kita juga mati? Biasanya dicek itu, lihat dulu ya. Kalau misalkan tetangganya masih hidup, ini masalahnya ada di dalam rumah kita. Iya, dan kebanyakan orang pasti menyediakan lilin di rumah mereka ya kan, karena memang selain harganya yang
terjangkau, yang murah, juga praktis ya kan. Mhm. Seperti itu. Dan nanti kalau sudah nyala lagi kan biasanya bisa kita matikan ya. Walaupun kita tahu bahwa cahaya lilin memang nggak seterang cahaya lampu gitu ya, tapi itu bisa menerangi ya, Mhm. dapat memberikan terang yang bagus untuk sekitar yang gelap seperti itu ya. Dan hal yang saya suka dari lilin, yang kita belajar dari lilin adalah ketika dia memberikan sinarnya, dia itu siap meleleh ya kan, sampai dia Betul. akhirnya habis. Sama juga dalam kehidupan kita. Seringkali ketika kita memberikan terang kita, memang harus ada pengorbanan yang kita berikan. Untuk orang lain, Iya, untuk menjadi terang. untuk menjadi Bagi terang yang banyak lain. hal yang kita korbankan ya. Di antaranya ya tentu saja pengorbanan hati ya, itu kadang-kadang yang paling nggak mudah ya seperti itu. Tapi ketika kita berusaha, bukan hal yang mustahil seperti itu. Dan ketika kita terus memancarkan terang kita dimanapun kita berada, itu bukan hanya akan menjadi kebiasaan kita, tapi itu akan menjadi sifat kita, watak kita, karakter kita, dan nantinya akan menjadi gaya hidup kita. Kita selalu bersinar dimanapun kita berada ya. Kemudian kita tahu bahwa kegelapan itu sebenarnya bisa terjadi karena ketidakhadiran terang. Makanya kita tertantang untuk menjadi terang di tengah kegelapan ya. Karena ketika kita bisa menjadi terang di tengah kegelapan, nggak ada lagi tuh yang namanya kegelapan gitu ya. Iya. Seperti itu. Kemudian seperti yang kita bahas di awal, bahwa ketika terang itu berada di tempat yang sama-sama terang gitu ya, itu Tidak terlihat. kurang terlihat ya. Jadi justru kita memang penting untuk menjadi terang di tempat yang gelap gitu, karena itu sangat-sangat berguna ya, akan dapat menerangi dan membawa kehidupan serta sumber inspirasi dan pembimbing yang baik bagi orang lain ya. Jadi kita akan sangat bahagia ketika kita dalam kehidupan kita setiap hari itu bisa menjadi manfaat bagi yang lain. Dan penting bagi setiap dari kita untuk dapat terus berjuang ya, dalam kehidupan kita untuk dapat menjadi terang dimanapun, kapanpun, dan terang yang kita bagikan nggak pilih-pilih atau ya kepada siapapun ya. Oke, jadi upayakan Anda untuk menjadi terang ya, karena ini akan memberkati orang lain dari tangan Anda sendiri, dari hati Anda, dari setiap hal yang Anda miliki, sehingga Anda mungkin akan menjadi seseorang yang mungkin diharapkan orang lain, mungkin bisa menjadi sumber yang bisa membantu mereka. Ya, sahabat semuanya, terima kasih sudah bergabung di Bung Edi Official Channel. Semoga kita semuanya dapat lebih menjadi terang yang dapat bersinar dimanapun kita berada. Jangan lupa like, Subscribe, komen, and share ke teman-teman Anda dimanapun itu. terima kasih sahabat. Terima kasih.